Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'mataka wa sitroka fi dunya wal akhirah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan doa-doa kita pada pagi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala tujuan kita Allah kabulkan dan kita selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, renungan pada pagi ini saya melanjutkan surat Al-Maidah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani itu auliya'ah sebagai teman setiamu. Ba'duhum auliya'u ba'din, mereka satu sama lain saling melindungi. Wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, sungguh Allah, la yahdil qaumadz zalimin, tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman, Pak, untuk bersikap loyal kepada
kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ini jelas. Sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah musuh agama Islam dan para penganutnya. Semoga Allah menghancurkan mereka. Kemudian Allah menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu saling memberi loyalitas di antara mereka. Maka masa gak jelas Pak ya ayat ini? Halo? Masa kita nggak meyakini Pak kalau ayat ini menyampaikan bahwa Allah melarang hamba-hambanya yang beriman loyal kepada orang Yahudi dan Nasrani. Sebabnya mereka itu saling memberi loyalitas di antara mereka. Gampangannya ya apa Pak? Saling kerja sama. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala itu mengancam Pak, orang yang beriman yang melakukan hal tersebut serta bersikap loyal kepada mereka, diancam. Allah itu mengancam. Sopo sing gelem, boten maksudnya kerjasama gitu maksudnya. Saya tidak secara spesifik ya. Siapa saja yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia termasuk golongan mereka. Muhammad bin Sirin berkata, Abdullah bin Utbah itu pernah berkata gini, jangan sampai salah seorang di antara menjadi Yahudi atau Nasrani tanpa sadar. Nah ini kita ini janganlah menjadi di antara orang menjadi Yahudi, menjadi Nasrani tanpa sadar. Ini secara fisik atau secara karakter ya, menjadi ya. Yang dimaksud itu adalah makna dari ayat ini adalah wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Kerjasama, teman setia itu ya landindi melo, mungkin jenengan butuh apa ngono iku ngebel. Aku butuh ngene. Oh iya, aku usaha ngene. Ya wis tak bantu. Lah, kan padha Pak ya? Iya. Umar bin Khattab telah memerintahkan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an agar menjauhkan seorang Nasrani yang dia jadikan sebagai sekretaris. Loh ini loh Pak, Umar bin Khattab saja memerintahkan sahabat yang lain, Abu Musa al-Ash'ari, seorang Nasrani itu sebagai sekretaris. Umar berhujah dengan firman Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara. Umar telah menganggap bahwa menjadikan seorang Nasrani sebagai sekretaris gubernur itu merupakan salah satu bentuk apa? Loyalitas. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang sembelihan orang Nasrani, maka dia menjawab si penanya dengan membacakan firman Allah, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Nah gitu. Kemudian ayat yang berikutnya, fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an nusibana dairah. Fataral ladzina, maka kamu akan melihat. Ini kan penjelasan Allah Pak ya, ayat berikutnya. Engkau awakmu iku nonton olah. Nah, ngono gampangannya. Maka kamu akan melihat fi qulubihim maradun, orang yang hatinya itu berpenyakit. Yusari'una fihim, segera mendekati mereka,
Mendekati maksudnya mendekati orang Yahudi dan Nasrani. Yaquluna, seraya berkata, nakhsha an nusibana dairah, kami takut akan mendapat bencana. Coba kamu akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada keraguan dan kemunafikan, bersegera menghampiri apa Pak? Orang-orang ya Yahudi dan Nasrani, kemudian mereka itu bersikap loyal dan mencintai mereka secara lahir dan batin. Itu maksudnya Pak, ayat ini. Yusari'una yaquluna nakhsha an nusibana dairah. Jadi maksud itu, hatinya itu ragu, ada hatinya kemunafikan. Mereka melakukan yang demikian dengan alasan bahwa mereka takut Pak. Takut apa Pak? Mungkin usahanya Kak melaku. Takut engko gak duwe posisi. Enggak gitu Pak ya. Takut. Loh, ternyata Al-Quran itu membicarakan keberadaan kehidupan sikap manusia, kan gitu Pak ya. Luar biasa ayat ini. Kalau kita membaca dan merenungi, kita harus tahu insya Allah tahu karakter ya. Mereka melakukan yang demikian dengan alasan bahwa mereka takut akan terjadi sesuatu. Wah, aku iku nek gak dukung, waduh, hancur iki aku. Kan gitu Pak ya. Sehingga mereka akan merugi, celaka gitu. Wah, celaka iki aku. Usahane gak mlaku iki. Nah, oleh karenanya mereka bersikap loyal kepada Yahudi dan Nasrani dengan harapan mereka itu mendapatkan perlindungan loh dari Yahudi dan Nasrani, sehingga hal tersebut menguntungkan mereka. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi au amrin min indihi fayus bihu alama asarru fi anfusihim nadimin. Fa'asallahu, mudah-mudahan Allah akan ayatiya bil fathi, mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya, au amrin min indihi, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga apa? Fayusbihu alama asarru, sehingga mereka itu menjadi menyesal nanti terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Engkau asli akhirnya loh Pak, dia itu akan menyesal gitu Pak. Aduh, lapo aku biyen rek dukung kan gitu kan, akhirnya menyesal. Ternyata jawaban Al-Quran ada ya, au amrin bin indihi, atau sesuatu keputusan dari sisi Allah. Ketika Allah sudah membuka rahasia, ternyata dia melakukan seperti itu, dia akan merugi. Yang dimaksud fayusbihu, sehingga mereka menjadi adalah orang yang munafik yang bersikap loyal kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ala ma'asarru fi anfusihim nadimin, menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Maksudnya adalah mereka menyesal karena loyalitas yang mereka sembunyikan dalam diri mereka. Nah, orang-orang munafik Pak, menyesal karena loyalitas mereka kepada orang Yahudi dan Nasrani, sebabnya ternyata loyalitas mereka itu tidak memberikan keuntungan apapun dan tidak dapat melindungi mereka dari hal yang ditakuti. Jadi menyesal ya nang mburi, kaono nang ngarep Pak. Bahkan dengan hal tersebut mereka itu mendapatkan kerugian karena mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Gitu loh.
Allah Subhanahu wa taala itu juga memperlihatkan kemunafikan mereka di dunia. Coba Bapak Ibu lihat siapa saja ya, nggak usah ulama, ya sopo ae, ya ulama, ya anu kan Pak ya. Lihat mana orang yang munafik, mana yang orang yang tidak. Kelihatan. Allah tampakkan di dunia, itu loh orang munafik kepada hamba-hamba orang yang beriman. Setelah mereka sebelumnya tidak diketahui. Oleh karena itu, itulah mereka menyesal sikap loyal yang mereka perbuat. Itu Allah sudah tampakkan di dunia ini, Pak. Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'i alladzina aqsamu billahi jahda aimanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Ayat yang berikutnya, orang-orang beriman mengatakan gini, Pak. Berarti orang munafik yang loyal tadi menyesal, ditampakkan kemunafikan di dunia. Nah, orang beriman ngomong, Pak. Orang beriman ngomong, haula illadzina aqsamu. Orang-orang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah. Oh, sumpahin nama Allah, Pak ya. Halo? Bahwa mereka itu benar-benar beserta mereka. Ngakui, Pak, aku ambek iki. Nah, segala amal mereka menjadi sia-sia sehingga mereka menjadi orang yang rugi. Nah, mudah-mudahan kita jangan termasuk menjadi orang yang seperti itu, Pak ya. Ini gambaran karakter ayat surat Al-Maidah ayat 51 sampai 53 itu jelas terjawab, Pak. Jenenge masalah sesuatu dijawab oleh Allah dengan cespleng, wes. Tinggal kita ini mempelajari, jangan kita atur hati-hati. Intinya adalah janganlah orang Yahudi dan Nasrani menjadi apa? Pemimpin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.